Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna zinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadika shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Dengan izin Allah kita dipertemukan kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh yang kita kerjakan dan kita semua dirahmati istiqamah hingga husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah untuk terus berupaya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sendi kehidupan kita. Semoga kelak nama-nama kita dan orang-orang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan lalu kita sudah menyampaikan tentang urgensi dari kenapa kita mempelajari ilmu mawaris ini atau ilmu faraid. Ada kurang lebih 7 item yang perlu kita pahami, yang perlu kita selami. Kemudian ini dalil berkenaan dengan 7 hal tersebut. Lalu kita juga sudah menyampaikan tentang pengertian dari ilmu waris ini, baik secara bahasa ataupun secara istilah, di mana dalam istilah mencakup bahwa harta waris itu berpindahnya hak kepemilikan dari nama seseorang ke nama orang yang lain. Yang kedua, bahwa harta yang dibagi itu adalah harta yang legal dan harta yang syar'i. Kalau hartanya nggak legal, nggak syar'i, nggak jelas, alias syubhat, punya saham di kasino, punya saham di minuman-minuman keras, punya saham di lokalisasi, punya saham di tempat perjudian dan lain sebagainya, maka lebih baik segera untuk dieksekusi, diselesaikan, diputus mata rantainya agar si mayit dan orang yang menerima waris tidak berimbas pada dosa yang berkepanjangan. Kemudian waris juga diberikan dari orang yang sudah meninggal. Artinya orang yang belum meninggal tidak boleh berbagi-bagi warisan. Sini nak semuanya, kumpul dulu semuanya. Abi, ayah, ibu mau bagi-bagi warisan. Masih hidup gak boleh. Orang yang masih hidup gak boleh bagi-bagi harta waris. Orang yang masih hidup tidak boleh mengharapkan harta warisan dari yang masih hidup. Kenapa? Sama dengan berharap segera meninggal, gitu ya. Ya, kapan nih bagi-bagi harta waris? Sama dengan berharap supaya ayahnya segera meninggal. Termasuk ketika terjadi pembunuhan kepada ayah atau yang punya harta. Lama sekali ini saya lagi butuh uang cepat nih. Wes, tak bunuh orang tua saya supaya dapat harta warisan, maka batal warisnya. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang menjadi bagian daripada warisan tersebut, maka batal hak warisnya. Baik pembunuhan itu terjadi langsung dengan sengaja atau pembunuhan berencana dengan tangan orang lain atau pembunuhan seperti sengaja. Disebut dalam istilah al-qatlu shibhu amdin namanya. Pembunuhan seperti sengaja.
Ayahnya duduk di bawah pohon besar. Lalu dia lihat di atas itu ada burung. Diambilnya batu, niatnya mau ngelempar burung, tapi dia tahu ada ayahnya di situ. Insya Allah nggak kena. Pas dilemparnya kena batu plus ayahnya juga kena, meninggal. Nggak sengaja dia, tetap dia disebut dengan syibhul amdin, seperti sengaja. Karena peluang kenanya ada, lalu dia bilang kayaknya nggak kena. Peluangnya ada, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Harta warisan juga tidak berhak didapatkan oleh mereka yang bercerai. Dalam Islam tidak ada warisan pada perceraian, tetapi anak-anaknya tetap wajib berhak mendapatkan warisan. Secara kenegaraan, undang-undang kenegaraan, mereka yang bercerai harta dibagi. Begitu. Harta dibagi rata, namanya harta gonogini, masuk hukum perdata. Tetapi juga jangan dilupakan, mereka yang bercerai dalam keadaan tertentu, suami ada kewajiban memberi nafkah mantan istri. Ada kewajibannya. Karena sudah pernah kita bahas, nggak kita bahas lagi. Berikutnya, jika ada ahli waris yang meninggal mendahului seseorang yang memang ada warisan. Misalnya, ayah punya anak, punya cucu. Anaknya meninggal sebelum ayahnya meninggal, lalu meninggal ayahnya, maka si anak nggak berhak mendapat harta warisan. Alias juga nggak diturunkan kepada anaknya atau cucunya, nggak diturunkan. Kenapa? Karena meninggal sebelum ayahnya meninggal. Kalau objek dari pemilik waris itu ayahnya. Tetapi kalau anaknya meninggal setelah ayahnya meninggal ayah, harta belum dibagi warisnya. Beberapa saat kemudian meninggal anaknya, maka warisannya turun kepada cucunya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian keempat, bahwa tadi kita sampaikan warisan itu turun kepada ahli waris yang masih hidup dan yang legal formal. Artinya biologisnya iya dan sah, anak sah. Karena anak yang biologis iya tetapi tidak sah, maka tidak mewarisi. Karena bahasa waris ini berbicara kepada orang-orang yang melakukan pernikahan secara sah dalam agama, dalam syariat. Ketika ada seorang duda bawa anak, menikah dengan janda bawa anak, mereka menikah, meninggal suami, yang dapat warisan adalah anak-anak suami, sedangkan anak istri gak dapat, karena itu bukan anaknya, termasuk anak angkat gak dapat warisan. Tetapi mereka menikah, lahir anak, anak yang lahir itu adalah keturunan biologis dan sah. Mereka berdua, meninggal suaminya, dapat anaknya satu orang tadi, tambah anak si laki-laki. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini ketentuan dari pengertian yang dimaksud dalam istilah hukum waris. Sekarang kita lihat dulu perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Ya, tapi sebelumnya saya mohon izin, kemarin dari sebelah kanan kita di sini ada yang bapak-bapak yang mau bertanya atau yang lain. Sebelum kita lanjut, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan yang lain, mungkin ada. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Misalnya dalam
rumah tangga, suami istri, suami meninggal. Ini kan berarti ada harta warisnya. Ini ada suatu kebiasaan, biasanya ini nggak dibagi ke ahli warisnya, karena untuk biaya hidup istri dan anak-anaknya. Nanti akan dibagi apabila si istri sudah meninggal, baru dibagi. Begitu juga sebaliknya. Ini akan menjadi masalah apabila si istri atau suami yang masih hidup ini nikah lagi. Kasihan si ahli waris dari si yang meninggal tadi. Iya. Mohon penjelasannya. Baik. Kasih. Baik. Iya. Memang kalau kita berbicara yang sebenarnya, ketika ada salah seorang dari keluarga itu meninggal, memang ini kita suka tidak suka, kita berpandangan buruk kepada orang tersebut atau tidak, memang wajarnya dibagi segera. Harta waris itu ketika sudah ditinggalkan, maka haknya jatuh kepada pewaris-pewaris. Betul, ketika sudah meninggal seorang, misalnya yang meninggal suami atau istri, lalu tidak dibagi karena mungkin ada pihak-pihak yang nggak tegaan, nggak enakan, lalu memanjang itu nggak dibagi. Memang problemnya apa? Yang pertama, jika yang ditinggal itu ada keinginan untuk menikah lagi, apalagi selama ini harta digabung. Pas meninggal salah seorang dari mereka, yang dibagi adalah harta yang meninggal. Hartanya yang masih hidup dipisahkan, jika dia suami atau istri dipisahkan, lalu harta yang ditinggal oleh yang meninggal itu yang dibagi. Kalau nggak dibagi, potensi menzoliminya besar. Di antaranya adalah ketika anak-anak masih ada, harta belum dibagi, suami menikah lagi. Suami melihat istrinya yang kedua ini kok nggak jauh beda dari istri saya yang pertama, baik banget dan sebagainya. Seluruh hatinya tercurahkan, termasuk uang-uangnya dicurahkan ke situ. Padahal hak waris belum dibagi. Itu zalim namanya. Maka yang benar adalah dibagi dulu. Ketentuannya dua. Yang pertama dibagi dulu. Ibu dapat sekian, anak-anak dapat sekian. Dengan catatan kalau anak-anak ini masih kecil-kecil, butuh untuk diasuh, dibina, dirawat, maka warisan mereka dipegang ibu. Dan ibu harus menjadi bagian daripada administrasi anak-anaknya. Dicatat pengeluaran kamu nak dari tahun 2010 sampai 2015 A, B, dan C ini ibu ambil dari bagian warisanmu. Begitu juga yang kedua, ketiga, dan keempat, begitu semuanya. Sehingga ketika mereka besar, uangnya itu yang habis uang mereka, uang ibu nggak kepake, boleh saja dibagi, ini sisanya diambil. Kalau dirasa mereka sudah cukup untuk punya kemampuan untuk mengelola harta tersebut. Kalau tidak, dipertahankan sampai kita anggap mereka sudah mampu mengelola. Itu yang pertama, itu yang lebih diutamakan seperti itu. Atau hartanya nggak dibagi dulu, dipertahankan dengan catatan ibu komitmen harus fokus mendidik anak. Masalahnya kalau nggak komitmen, bisa jadi kezaliman. Apalagi perempuan kalau sudah menikah, kan khidmatnya kepada suaminya harus total. Nah di sini jadi problem, hatinya akan susah untuk berbagi. Apalagi anak-anak ini adalah anak-anak yang memang kandung dari mereka. Nah pilihannya dia nggak menikah sampai anak-anak ini besar. Sudah besar, udah dianggap mampu ngelola uang, panggil mereka, sampaikan anak-anak Umi ini dulu pas ayah meninggal, alhamdulillah
ayah punya tabungan sedikit, cuman 50 miliar misalnya. Ya. Lalu sudah Umi gunakan keperluan kalian selama 20 tahun itu 15 M. Sisanya ini mau ibu bagi sekarang karena kan udah dewasa semua, baru dibagi. Begitu. Nah, atau tadi yang pertama, dan yang pertama lebih aman kalau dia mau menikah lagi. Nah, kerancuan dalam diri umat ini harus segera dicairkan, segera diselesaikan. Jangan pernah dianggap ketika ada ahli waris yang datang bilang boleh enggak warisan ayah kita, warisan emak kita dibagi sekarang. Jangan bilang ente ini aduh rakus banget jadi orang, ayah baru meninggal udah bagi waris. Jangan bilang begitu. Ini kita bicara syariat. Dan orang yang meminta haknya itu dalam undang-undang adalah dilindungi. Kalau kita bicara undang-undang. Begitu ya Pak ya? Apakah ada batasan waktunya untuk bagian tadi? Iya. Karena ini dalam syariat tidak jelas Pak. Iya. Ini saya kalau kita merujuk pada apa namanya ketentuan waktu syar'i, memang tidak ada batasannya. Itu. Tapi ketika kita berbicara kemaslahatan, yang maslahat ini jelas nyata, maka tidak boleh ada pengakhiran. Kaidahnya hanya begitu. Tapi sampai batas misalnya apakah setelah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak ada batasannya. Itu. Tapi kita bisa memprediksi ini kalau dilama-lamain bahaya, maka segera diselesaikan. Nah ini kapannya ini tergantung kita semua. Tetapi secara isyarat harus segera dibagikan. Gitu ya Pak. Yang lain silakan. Iya silakan. Yang mana dulu nih? Ini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau hak waris itu berada di atas nama istri, tapi sebetulnya yang punya suami, misalnya suami beli tanah, tapi di atas namakan istri. Kemudian suaminya itu meninggal, apa juga harus segera dibagi, apa menunggu istrinya meninggal? Iya. Baik. Pertanyaannya ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi yang perlu dilerai dulu apakah penamaan terhadap seorang itu menandakan pemberian total atau sekedar bentuk kasih sayang. Gitu ya. Kalau pemberian total jelas. Kalau kasih sayang perasaan. Kita mau yang mana ini? Yang pastinya ketika kita bicara definisi tadi itu, maka legal formalnya ada. Artinya nama harta, tanah, bangunan yang di atas nama pribadi, kalau kita main di di persidangan nggak bisa dibantah, yang punya nama menang. Begitu, yang punya nama menang. Nah, di sini kita mau main yang mana nih? Tetapi kan aneh, anak-anak kan merasakan aneh. Loh, yang bekerja ayah kok yang punya ibu, yang punya harta ibu. Gitu ya. Tetapi ketika memang suami begitu, pokoknya ini semua yang saya hasilkan kamu kelola semuanya. Udah nama kamu aja semuanya. Pokoknya kalau saya mau saya minta. Ini semuanya nama kamu. Di sana ada isyarat pokoknya milik kamu. Di atas namakan istri, dan suami kalau mau minta ke istri jelas di situ. Nah, di situ juga perlu ada penjelasan. Karena ada juga sebaliknya. Harta itu dari awal pernikahan karena istri begitu sayang sama suami, dibuat satu nama rekening suami. Ya kan?
pas qadarullah meninggal, suaminya meninggal, hari pertama meninggal sebelum di apa namanya dikuburkan, ternyata tiba-tiba datang 3 perempuan, satu bawa 2 anak, satu bawa 1 anak, yang satu megang perut lagi besar. Kalian siapa mbak? Saya istrinya almarhum. Ya Allah, ternyata ada 4 istrinya. Oke. Begitu cintanya istri pertama sampai rekening atas nama suami, atas nama 1 orang suami. Nah sekarang dilema, yang mau dibagi harta siapa? Itulah kenapa supaya harta itu beda nama. Bukan karena nggak cinta. Dan saya yakin hampir semua ibu-ibu kalau megang uang, diajak makan sama suami, yang bayarin siapa? Itu hebatnya ibu-ibu itu begitu. Ya kan? Nggak pernah suami bayar, istri yang bayar, walaupun suami bawa uang. Nah, maka di sini penting untuk segera membedakan harta itu. Tanda cintanya itu Allah Maha tahu. Tidak harus menyatukan rekening, karena tadi itu sekarang 4 orang datang, semua pernikahannya legal. Ini buku nikah saya sama bapak. Yang ketiga, ini buku nikah saya. Yang keempat, ini buku nikah saya. Mau bilang apa? Ya kan? Artinya haknya sudah terlindungin. Kalau dia bicara pengadilan, dia bilang saya istri sah almarhum, ini buktinya sah. Mau bilang apa istri pertama? Harta sudah kadung disatukan nama. Jangan sampai menzolimi siapapun. Itu yang kasihannya di situ. Nah kalau kejadian sebaliknya, kan peluangnya kecil, karena nggak mungkin istri punya suami 4. Ya kan? Nggak mungkin begitu. Tetapi peluang-peluang pasca meninggal itu juga ada. Kalau dia pengen menikah lagi. Begitu ya Pak ya. Nah, yang lain silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ini Tat. Saya punya anak 1. Punya anak 1. Iya. Perempuan. Salah satu rumah dan tanah kami itu saya atasnamakan anak saya. Itu juga atas persetujuan istri saya gitu loh. Ini andai kata saya meninggal atau istri saya meninggal, apakah anak saya ini punya hak penuh atas rumah dan tanah itu? Yang diatasnamakan dia. Iya. Ya. Itu aja. Baik. Nah, kalau dalam syariat Islam semuanya harus pakai akad. Semuanya harus pakai akad. Walau sudah kadung dibuat atas nama anak, nama istri, semuanya harus pakai akad yang jelas. Ini atas nama saya, ini apa nih ayah? Ya, nompang nama atau kepemilikan total. Kan begitu. Kalau kepemilikan total, tentunya orang tua tidak lagi boleh cawe-cawe dengan itu. Sejak sekarang. Bukan pasca meninggal. Sejak sekarang. Kenapa? Karena sudah diakadkan ini punya kamu total. Tetapi kalau jelas bahwa itu tujuannya supaya namanya beda-beda, nggak apa-apa, nggak ada masalah di sana. Nah maka jelas di situ bukan hak milik, tetapi cuman meminjam nama. Maka harus diakadkan. Kalau tidak diakadkan, maka nanti masuk dalam harta warisan. Begitu. Harta warisan ketika seorang meninggal, punya anak
punya istri, ke atas ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal, saudara dapat, jalur saudara dapat. Nah, itu nama karena belum saya ketok palu itu belum milik dia, maka masuk bagian daripada harta waris yang harus dibagi. Kalau kita tidak mau tanah bangunan itu masuk harta waris, segera buat akad, yaitu hibah untuk anak saya. Jadi ini mulai hari ini tanah ini hibah untuk kamu dan ini punya kamu total, selesai. Kalau tidak, masuk dalam harta waris yang harus dibagi oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Begitu ya Pak ya? Iya, disampaikan aja. Iya, ngomong aja langsung. Karena kan kita udah nggak ada perlu legal formal lagi kan? Diomongkan langsung. Karena omongan itu kan akad. Kalau nggak diomongkan nggak bisa. Masih. Iya, betul. Iya. Iya. Karena ini kan berarti dalam bentuk hibah. Berarti nanti untuk aspek hukumnya kan mencobakan apa hibah? Nggak harus Pak. Nggak harus. Apakah yang lesan itu bisa dijadikan alat bukti nantinya? Kan sudah dibuat atas nama anaknya sendiri. Ya berarti tertulis dong. Iya, sudah tertulis, udah tersertifikat. Tinggal lagi akadnya kan masih belum jelas, dijelaskan dengan omongan, gitu aja. Begitu. Gitu Pak. Yang lain silakan. Monggo. Ibu-ibu tadi ada mau tanya? Oh ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Suami saya itu merawat ibunya, punya adik tiga. Adik tiganya ini ngomong ke suami kalau adik tiga ini diambil gitu, ini diurus ke belakangnya. Tapi suami saya tidak mengizinkan. Sikap suami saya itu adik tidak dedeknya, dia minta solusinya biar hukum Iya, mohon izin. Jadi ibunya bapak diurus sama bapak, sampai kemudian pas meninggal adiknya yang 3 orang bilang kalau meninggal nanti supaya diurus mereka yang mengambil 3 orang ini, lalu bapak tidak mengizinkan. Alasannya oh begitu, karena adik-adik terlihat kurang menyayangi ibu, diambillah sama bapak, begitu. Nah, kalau kita bicara hak pengasuhan, memang itu kesepakatan pertama itu. Jadi ketika kita mau mengasuh siapapun, termasuk ayah atau ibu kita kandung, maka harus dimusyawarahkan tentang hak pengasuhan. Siapa yang mau mengasuh ayah kita? Saya saja. Oke. Setelah yang dibicarakan saya saja, kedua adalah yang mau dibicarakan biaya. Biaya pengasuhan dalam arti ketika orang tua itu memiliki harta. Biasanya kalau orang tua punya harta lalu dibicarakan, itu banyak yang pengen mengasuh, banyak. Tetapi di saat orang tua nggak punya harta, yang mau mengasuh panti asuhan. Hati-hati anak-anak. Anak-anak hati-hati. Jangan sampai anaknya berubah menjadi panti asuhan. Tetapi membicarakan biaya itu bukan hal yang saru dalam agama. Kenapa? Karena memang orang tua memiliki harta, nggak kuat untuk ngelolanya lagi, sudah sakit. Maka kita boleh
membicarakan harta itu atau menggunakan harta orang tua dengan catatan yang digunakan legal sesuai dengan pengeluaran, nggak boleh lebih. Karena orang yang sudah tua, renta, sakit-sakitan, potensi harta warisan sudah bulat akan turun kepada hak pewarisnya. Ketika seseorang udah sakit-sakitan, dia udah nggak boleh lagi hibah, udah nggak boleh lagi wasiat, udah nggak boleh lagi wakaf dia. Kata Rasulullah, kalaupun boleh cuman sepertiga aja. Kalau dalam keadaan sakit, kalau dalam keadaan sehat dia boleh bilang ini saya hibahkan boleh. Sehat. Kalau sakit udah nggak boleh lagi. Begitu. Atau yang kedua, ketika anak ini nggak tega saya ngambil orang tua saya, insya Allah saya rawat. Qadarullah dia rawat pakai uang dia, ternyata ada yang timpang, anak-anaknya pada berat. Ya, sekolahnya udah mulai terancam, ongkos ke sekolah mulai terancam, maka dia boleh menggunakan uang orang tua itu sesuai dengan keperluannya dia. Atau aman dia sampai orang tua Allah panggil, lalu dia bilang, panggil adik-adiknya, dek sini semua, pas orang tua kita sakit saya rawat, ini biayanya, biaya ini diambil dari uang orang tua kita karena ini hak saya. Boleh dia bilang begitu, dan itu bukan hal yang saru dalam agama. Setelah itu, walaupun adik-adik itu tidak mau merawat orang tua kita, tapi mereka adalah anak-anak orang tua kita, berhak mendapatkan harta warisan. Tetapi dalam masalah permintaan itu perlu ayah atau bapak dipahamkan. Dalam keadaan seperti ini, kalau anak-anaknya ribut, nggak akur, itu malah membuat orang tua tersiksa. Orang tua memang nggak bisa ngomong lagi, dia hanya bisa melihat. Tapi dia lihat mata kepalanya, kakaknya ribut dengan adiknya, nggak akur, bantah-bantahan, tidak ngomong, persaudaraannya berantakan. Orang tua walaupun nggak ngomong tapi menahan sakit dalam hatinya dia. Coba, kira-kira untungnya apa? Biar saya aja yang nguburkan, kalian nggak usah. Untungnya apa? Emangnya itu bukan anaknya? Nah, di sini perlulah untuk kembali dimuhasabah, dievaluasi. Kira-kira omongan saya tadi itu karena Allah atau karena emosi saya? Saya larang adik saya menguburkan orang tua saya. Itu perkataan itu emosi saya atau karena Allah Subhanahu wa taala? Perlu untuk dievaluasi. Begitu ya Bunda ya. Baik. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ada? Oh monggo. Oh Masya Allah. Boleh kesini Bu supaya sedikit bergeser biar kelihatan. Nggak kelihatan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada salah satu teman punya anak baru menikah 5 bulan. Kemudian dari sebelum menikah dia sakit, ibunya yang merawat dengan adiknya. Setelah 5 bulan dia menikah terus meninggal. Itu hartanya diambil sama istrinya semua. Apakah itu orang tuanya dapat atau tidak ya Ustadz? Ah iya, baik. Terima kasih Ustadz. Baik. Baik. Ketentuan hukum waris sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat 10 dan 11 menyampaikan bahwa ketika seseorang meninggal, maka level pertama yang dapat adalah suami, anak, ayah. Meninggal suami meninggal. Level pertama yang dapat adalah istri, ayah, anak. Ketiadaan anak
istri hanya dapat 1/6 atau 1/4 ketiadaan anak, maka lebihnya masuk jalur atas ayahnya. Nggak ada ayahnya, kakeknya. Nggak ada kakeknya, uyutnya. Sampai siapa yang masih hidup dapat. Nggak dapat jalur samping level 2 saudara-saudaranya. Maka disebut dengan bahasa kalalah. Ketika seorang meninggal nggak punya keturunan, maka ada bahasa kalalah. Kalalah itu saudara-saudarinya mendapat 1/2 sampai 1/4 dari total harta. Istri hanya dapat 1/4. Begitu. Jadi nggak berhak istrinya ngambil semua hartanya, nggak berhak dia. Kenapa? Karena ketika seorang meninggal, hak waris itu harus diberikan. Kalau tidak, walaupun kita anggap harta itu cukup menghidupkan kita 7 turunan, insya Allah semuanya terlantar. Hati-hati dengan hak orang lain. Bahaya sekali. Walaupun suami atau istri itu bilang, karena saya cinta mati dengan suami saya atau istri saya, jadi saya nggak mau harta ini kemana-mana, saya lindungi. Pas lagi berkabung, udah lupa cari yang lain. Kan begitu. Maka perlu diperhatikan. Karena kita orang Islam harus ikut hukum Islam supaya banyak berkah. Kalau tidak, nggak ada berkahnya. Termasuk mereka yang menahan harta anaknya padahal istrinya ada. Karena kamu baru nikah dengan anak kami kan, ya kan belum ada pesan apa-apa, kami ambil semuanya, kamu ini aja diambil ini. Ya Allah, zalim itu. Nggak boleh. Saya tahu kasus ini ada 2 orang bersaudara, mereka partner kerja, ini bersaudara ini. Sudah menikah, qadarullah saudaranya meninggal. Sama saudaranya ini yang pemegang saham juga, saham diambil semua, keluarganya nggak dikasih. Dengan alasan kan kalian sudah mapan. Nggak boleh. Hak waris wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Begitu ya Bunda ya. Baik, yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf mau bertanya, apakah ada ketentuan misalnya orang tua itu mau menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, jadi maksudnya mungkin membagi sebelum meninggal, itu apakah ada ketentuannya? Kemudian apakah dalam misalnya menghibahkan itu hak mutlak dari orang tua atau mungkin pakai persetujuan anak-anaknya? Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Baik. Tentang hibah, kalau mereka yang memang benar paham bahasa hibah, maka artinya hibah itu memang diberikan sebelum seorang meninggal. Ya, kita dengarkan azan dulu terlebih dahulu.
Sallallahu alaihi wasallam wa rabbahati ta'ati tamati wa salat qaimah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, memang berbicara masalah hibah ini, ketentuan hibah itu dalam agama hanya diatur akad dan tidak diatur ukuran. Ya, kadarnya nggak diatur. Artinya seseorang boleh menghibahkan bagian dari harta yang dia miliki berapapun, bahkan dia hibahkan semua juga nggak apa-apa. Seperti Abu Bakar ketika perang Tabuk, bawa semua hartanya. Lalu Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, ini apa yang kamu tinggalkan di rumah? Ya Rasulullah, hanya kutinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Habis hartanya untuk perang Tabuk. Dan ini saya hibahkan untuk agama. Jadi ketentuannya nggak ada. Boleh kita bagi hanya berapa persen atau berapa rupiah, namanya hibah. Tetapi yang perlu dipahami bahwa hibah itu diberikan masih hidup dan lepas. Nggak boleh ada hibah, nak sini semua, ini Abi hibahin kamu ini, kamu ini, kamu ini, nanti setelah ayah meninggal, udahlah ambil. Nggak boleh. Hibah harus selesai, lepas. Kalau diambil setelah meninggal, berarti namanya wasiat. Wasiat bagi ahli waris setelah meninggal batal, karena tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kalaupun ada bentuk wakaf, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, karena itu kalau seandainya seseorang memanggil keluarganya ahli waris, mengatakan ini kamu sekian, kamu sekian, ini bentuknya hibah, ambil semuanya. Maka yang tersisa dari dia itulah nanti yang menjadi warisan. Biasanya itu dilakukan untuk yang sisanya itu enggak banyak. Karena supaya menghindari keributan itu, ya penting ini saya cukup untuk hidup saya meninggal ya jadi warisan. Begitu ya Bunda ya. Baik, terakhir mungkin silakan Bapak Ibu. Satu lagi. Monggo. Baik, semoga bisa menjawab Bapak Ibu. Monggo pekan depan disiapkan pertanyaan-pertanyaan, karena memang kajian ini sengaja kita buat supaya menjawab problematika yang ada dalam kehidupan kita. Semoga yang kita dapatkan ini menjadi bagian dari jalan hidup kita terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.